Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam suasana puasa di hari yang ke-29. Hari-hari terakhir dari puasa kita, semoga puasa kita selama 29 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada hari ini juga, pada hari ke-29 kita melanjutkan kajian kitab kita, membaca kitab Kiftul Akhyar. Dan saat ini karena sebentar lagi kita akan sholat Idul Fitri, maka pembahasan kita adalah terkait dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatul idaini sunnatun. Dan solat dua hari itu adalah sunnah hukumnya. Wahia rakaatani, dan dia adalah 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an, bertakbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali. Siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Wa fis tsaniyati khamsan siwa takbiratul qiyam. Dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali selain takbiratul qiyam, yaitu bangkit dari sujud, ya. Yakhtubu ba'daha khutbatain, kemudian berkhutbah setelah solat tersebut 2 khutbah. Al-idu, al-id itu mushtaqqun minal audi. Jadi kata id itu diambil dari kata al-aud, yaitu kembali. Li'annahu ya'udu fis sinin. Karena hari ini, hari Idul Fitri dan Idul Adha itu terulang-ulang setiap tahun. Au li'audis sururi bi'audihi, atau kembalinya rasa gembira dengan kembalinya terjadinya kembali hari raya itu. Au likasrati awaidillahi ta'ala ala ibadihi ay ifdalihi, atau disebabkan dinamakan dengan hari Id atau hari raya likasrati awaidillah, karena banyaknya keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Summa, kemudian salatul Idi matlubatun bil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah. Kemudian salat Id ini matlubatun, ya, dilaksanakan atau disyariatkan bil kitab, berdasarkan pada Al-Qur'an, was sunnah, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW, wa ijma'il ummah, dan kesepakatan para ulama. Qala Allah Ta'ala fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurbanmu. Qila al-murad bis salati huna, yang dimaksud dengan salat di sini adalah salatu Idin Nahr, yaitu salat hari raya Idul Kurban. Wala khafa'a fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha huwa wa ashabuhu ma'ahu wa man ba'dahu, dan juga tidak ada yang tersembunyi, maksudnya sangat jelas bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dan siapa-siapa yang setelah para sahabat itu melakukan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ruwiya annahu alaihi salatu wassalam awwalu Idin sallahu Idul Fitri fi sanati tsaniyah minal hijrah. Dan juga diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Id yang pertama beliau lakukan adalah salat Idul Fitri pada tahun kedua setelah beliau hijrah ke Madinah. Wa fiha furidat zakatul fitri, dan pada saat itu juga diwajibkannya zakat fitrah. Qalahul Mawardi, ini merupakan pendapat Imam Al-Mawardi. Summa salatu sunnatun, kemudian hukum daripada salat Id ini adalah sunnah. Liqaulil a'rabi, berdasarkan pada perkataan seorang Arab Badui yang mengatakan hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban bagi saya selain salat 5 waktu, ay ghairul khamsis salawat, selain salat 5 waktu. Qala la, dia mengatakan, Rasulullah mengatakan tidak, illa an tatawwa'a, kecuali kalau kamu mau salat tatawu atau salat sunnah. Wa huwa fi sahihaini, dan riwayat ini ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Wa hadza ma nassa alaihi Syafi'i, dan ini juga yang menjadi pendapat yang dinyatakan secara jelas oleh Asy-Syafi'i. Wa qila innaha
fardu kifayah. Ada juga yang mengatakan bahwa solat Idul Fitri atau Adha itu adalah fardu kifayah. Li'annaha min sya'airil Islam, karena dia merupakan syiar daripada Islam. Fatarkuha tahawunun fid din, maka meninggalkannya adalah merupakan tahawun, yaitu mengenteng-entengkan perkara dalam agama, tidak boleh. Nah, ini alasannya. Namun tetap bahwa dia dikatakan sunnah. Wa tushra'u jama'atan fil bil ijma', dan juga disyariatkan secara berjamaah, dalam keadaan berjamaah bil ijma', berdasarkan pada kesepakatan para ulama. Wal madhab, dan yang dijadikan sebagai patokan dan pandangan dalam mazhab Syafi'i, annaha tushra'u lil munfaridi wal musafiri wal 'abdi wal mar'ati. Jadi tidak hanya jamaah, tapi juga dalam mazhab berpendapat bahwa dia juga disyariatkan bagi orang yang sendiri, boleh salat Id sendiri, wal musafir, bagi orang musafir, atau al abd, atau hamba budak, atau mar'ah, atau perempuan, li'annaha nafilah, karena dia adalah nafilah, rangkaian daripada solat-solat sunnah. Fa ashbahatil istisqa wal kusub, dan dia sama seperti solat istisqa dan solat gerhana. Na'am yukrahu lisyabatil jamilati wa zatil hayati al huduru, dan dimukruhkan, ya, artinya tidak dipandang bagus, ya, makruh hukumnya bagi seorang wanita yang sangat cantik, ya, untuk menghadiri salat Id, atau wanita yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah masyarakat untuk hadir. Kenapa? Karena ada fitnah, ya. Karena ada fitnah yang akan timbul dengan kehadiran dia. Wa yastahabbu lil ajuzi al huduru fi thiyabi bizlatiha bila tibin. Nah, dan dibolehkan juga bagi wanita yang sudah tua untuk menghadiri salat Id dengan pakaian yang biasa dia pakaian dalam kesehariannya, bila tibin, tanpa dia harus memakai wewangian. Kemudian summa waktuha, kemudian kapan waktu pelaksanaan salat Idul Fitri atau Idul Adha ini? Ma baina tulu'i syamsi waz zawal. Jadi waktu salat Idul Fitri atau Idul Adha ini adalah antara terbitnya matahari waz zawal, sampai kemudian nanti terjadi zawal. Zawal itu artinya bergesernya matahari dari ketika jam 12. Nah, itulah batasannya. Antara itu dia waktu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa qila la yadkhulu waqtuha illa birtifa'i syamsi qadra rumhin. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak masuk waktu salat Id ini kecuali dengan naiknya matahari setinggi rumh, yaitu tombak. Ya, was-sahihu al-awwal. Tapi yang benar adalah pendapat yang pertama tadi, bahwa antara terbitnya matahari sampai zawal. Wal irtifa'u qadru rumhin mustahab. Nah, namun melakukan salat Id ketika matahari naik sepenggalah atau setombak, begitu ukuran setombak, itu adalah mustahab, merupakan hal yang disunahkan. Untuk apa? Liyazula waktul karohah, supaya hilang, ya, tidak lagi ada sakwa sangka terhadap waktu karohah, yaitu dimakruhkannya untuk melakukan solat pada saat itu. Kemudian wa kaifiyatuha, dan caranya, bagaimana cara melaksanakan solat Id ini? Rakaatani, dia adalah terdiri dari 2 rakaat. Lil adillati wa ijma'il ummah, berdasarkan pada dalil-dalil yang ada dan juga kesepakatan para ulama. Wa yanwi salat Idul Fitri awil Adha, kemudian dia berniat untuk salat Idul Adha atau salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Wa yukabbiru fil ula 7 takbiratin, kemudian dia bertakbir, ya, pada rakaat pertama 7 takbiratin selain takbiratul ihram, gair takbiratul ihram, ya. Wa fis tsaniyati 5, dan pada yang rakaat kedua itulah rakaat kedua 5 kali takbir, siwa takbiratul qiyam minas sujud, selain takbiratul qiyam, takbir bangkit dari sujud. Nah, itu. Jadi 7 di awal selain takbiratul ihram, dan 5 kali takbir pada rakaat kedua selain takbiratul qiyam.
Ruwiyah, diriwayatkan bahwa annahu alaihi salatu wassalam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'an qabla al qiraah. Ada juga riwayat mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW bertakbir pada solat Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu pada rakaat pertama sab'an, yaitu 7 kali sebelum qiraah. Maksudnya sebelum qiraatul al-Fatihah was surah. Wa fi tsaniyati khamsan, dan pada rakaat kedua adalah 5 kali takbir qabla al-qiraah, sebelum qiraah, sebelum membaca. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa qala innahu hasanun. Wa qala al-Bukhari laisa fil babi syai'un asahhu minhu, dan tidak ada dalam bab ini tentang jumlah takbir ini yang paling sahih dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini. Asahhu minhu. Wa yakifu baina kulli takbirataini qadra ayatin mu'tadilatin. Wa yakifu baina, dan kemudian dia dijeda antara dua takbir, misalnya Allahu Akbar terus akan masuk pada takbir kedua, itu dijeda baina kulli takbirataini, setiap dua kali takbir itu qadra ayatin mu'tadilah, seukuran ayat yang pertengahan, ya. Yuhallil wa yukabbir wa yumajjid, di situ dia bertahlil, membaca la ilaha illallah, wa yukabbir Allahu Akbar, kemudian yumajjid, atau mengagungkan. Rawahul Baihaqi an Ibnu Mas'ud, hadis ini dari Ibnu Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Qaulan wa fi'lan, yaitu secara fi'il, perbuatan ataupun perkataan. Wa makna yuhalil yaqulu la ilaha illallah. Apa makna yuhalil? Mengatakan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Wa tamjid at-ta'zim, sedangkan tamjid adalah ta'zim, mengagungkan. Wa huwa isyaratun ila tasbihi wat tahmidi, dan itu adalah merupakan isyarat, yang dimaksud dengan tamjid juga adalah bertasbih dan bertahmid, alhamdulillah, subhanallah, gitu. Wa yahsunu, dan yang paling bagus itu dan baik kalau dalam membaca antara dua takbir ini, apa yang kita baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu untuk menjeda antara dua takbir. Li'annahu la'iqu bil hal, karena itulah yang laik, yang sangat pas dengan kondisi kita saat itu, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memujinya, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'un lil anwa'il masyru'ah lis shalah, dan ungkapan tadi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah jami', itu menghimpun segala bentuk macam al masyru'ah yang disyariatkan bagi salat itu sendiri. Wahyal baqiyatus shalihat, kalimat tadi itu, takbir itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu dikatakan juga baqiyatus shalihat, yaitu kalimat-kalimat yang salihah, yang indah, yang bagus. Kama qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa jamaah, sebagaimana ini merupakan pendapat Ibnu Abbas dan kebanyakan dari para sahabat. Walau nasiyat takbirat, nah kalau seandainya rupa takbir tadi yang 7 kali di rakaat pertama, kemudian 5 kali di rakaat kedua, itu kalau dia lupa itu, ya patatis sholah, maka sholatnya itu hilang, tidak dianggap gitu. Walau nasyal takbirat wa syara'a fil qiraah, misalnya dia tiba-tiba langsung baca baca surat Al-Fatihah kemudian surat lalu tidak takbir, nah itu fatat, sholat ini tidak berarti, tidak bisa dianggap, harus diulang lagi. Wa yaqra'u ba'da al-Fatihah fil ula qaf wa fis tsaniyati iqtarabat bikamalihima. Jadi apa yang dibaca setelah Fatihah, Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada kita kalau solat itu adalah pada solat Idul Fitri atau Adha, pada rakaat pertama surat Qaf, sedangkan pada rakaat kedua surat Iqtarabat, ya. Bikamalihima, dengan sempurna, dengan satu surat penuh, tidak boleh dipotong-potong maksudnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, wa takunul qiraatu jahran, dan bacaannya harus jahar, yaitu terang, dibaca dengan jelas, bersuara maksudnya, tidak sir. Lis sunnati wa ijma'il ummah, berdasarkan pada sunnah dan kesepakatan para ulama. Wa kadza yajharu bit takbirat, demikian juga melapaskan secara jahar kalimat-kalimat takbir, Allahu Akbar. Nah itu. Summa yusannu ba'da salati khutbatani, kemudian disunahkan setelah salat itu membaca 2 khutbah.
lima rawa Asy-Syaikhani an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yusalluna al-Id qabla al-khutbah. Jadi siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, mereka dulu salat, ya, kanu yusalluna al-Id, salat Id qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Falau khataba qabla salah, seandainya ada yang khutbah duluan sebagaimana Jumat misalnya, lam yu'taddu biha ala sahihis sawab alladhi nassa alaihi Syafi'i, maka tidak dianggap salat itu kalau dia mendahulukan khutbah daripada salat Id. Ini yang dinaskan, yang dinyatakan secara jelas dalam mazhab Syafi'i. Wa takrarul khutbah huwa bil qiyas ala Jum'ah. Kenapa ada dua khutbah? Ini dikiaskan kepada salat Jumat. Walam yasbut fihi hadis, meskipun dan memang tidak ada hadis yang mengatakan bahwa di salat Id itu dua khutbah, tapi hanya saja dia dikiaskan kepada salat Jumat. Qalahu Nawawi fil Khulasah, ini merupakan pendapat Imam Nawawi yang mengatakan tidak ada hadis yang mengatakan harus dua kali khutbah itu. Wastahabu an yuftatahu al-ula bitis'i takbiratin, dan disunahkan ketika khutbah itu dibuka dengan 9 kali takbir, wasaniyah bisab'i takbiratin, dan pada khutbah kedua disunahkan untuk membuka dengan takbir sebanyak 7 kali. Kemudian wa'lam anna salata tajuzu fis sahra. Nah, bagaimana mengenai tempat? Tempat salat Id itu boleh juga dibolehkan di as-sahra, di tanah lapang. Kalau sahra itu artinya padang pasir. Ya, mungkin di sini kita kiaskan kepada tanah lapang. Ya. Fa in kana bi Makkah, kalau berada di Mekah maka fal Masjidul Haramu afdalu qata'an. Tentu salat di Masjid Haram itu lebih afdal kalau kita di Mekah. Ya, wa alhaqa bihi as-Saydalani Baitul Maqdis. Kemudian juga ketika di Masjid Baitul Maqdis juga merupakan afdal kalau kita berada di sana untuk salat di situ. Tidak memilih tanah lapang maksudnya. Wa in kana fi ghairi Makkah, kalau di selain Mekah, fa in kana uzru kamatarin, kalau ada uzur, ya, ada halangan seperti hujan, fal masjidu afdal. Tentu masjid lebih afdal kalau ada uzur. Ini di selain di Mekah, ya. Wa illam yakun uzur, kalau tidak ada uzur penghalang, fa in dhaqal masjid, kita misalnya masjidnya sempit gitu ya, dhaqal masjid fas-sahra'u aula, maka tanah lapang, tempat yang luas itu lebih utama untuk digunakan sebagai tempat salat Idul Fitri. Bal yukrahu fi'luha fil masjidi. Nah, bahkan ada yang mengatakan ketika sempit, tidak bisa menampung jamaah dan memaksakan di masjid itu makruh termasuk, ya. Termasuk dikatakan makruh. Wa in kana al masjidu wasi'an, kalau seandainya masjidnya itu luas, fas sahih anal masjid aula, tetap bahwa masjid lebih aula kalau tempatnya memadai menampung jamaah begitu. Wallahu alam. Dan Allah lebih mengetahui dengan yang paling benar. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sebagai pengulang-ulang salat Id, tentang salat Idul Fitri besok yang akan kita laksanakan insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi pengulang dan menguatkan sehingga kita melaksanakan salat Idul Fitri sebagai hari kemenangan, hari di mana kita berjuang dengan puasa kita, menahan segala rasa lapar dan haus kita, menahan indera kita dari berbuat yang tidak-tidak. Mudah-mudahan kita mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala karena puasa kita, ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun depan, sehingga Ramadan tahun ini dan tahun depan akan menjadi mukaffirat, menjadi penggugur dosa-dosa kecil kita. Wallahu a'lam bishawab wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.